Shalom, bertemu lagi dengan saya di video channel Perjalanan Hidup. Seperti biasa, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah, atas anugerah-Mu dan berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini semuanya karena kebaikan-Mu. Bapa di sorga yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Kami mohon padamu berkati kami yang akan merenungkan firman-Mu. Berikan kami hikmat, kebijaksanaan, pengertian daripada kebenaran firman-Mu, supaya kami mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan membahas suatu topik yang sangat terkenal di dalam kitab suci kita, yaitu topik di mana tertulis dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Ya, Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Ya, perhatikan Alkitab Saudara. Di sana diceritakan tentang peristiwa Abraham diminta oleh Allah untuk mengorbankan anaknya Ishak. Kita baca judulnya Kepercayaan Abraham Diuji. Ayat pertama, setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Ayat 2 dikatakan di sana, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini peristiwa yang sangat menggemparkan bagi Abraham, di mana Allah meminta Abraham untuk mengorbankan anaknya yang sangat ia kasihi, anak yang ia tunggu-tunggu berpuluh-puluh tahun, anak yang ia dapatkan dari janji Tuhan dan direalisasikan ketika ia berusia 100 tahun. Ya, jadi Allah meminta dia untuk memberikan anaknya Ishak. Ya, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ada dalam posisi Abraham, tentu ini akan menjadi suatu masalah, menjadi satu persoalan yang begitu luar biasa. Ya, kenapa Allah meminta Ishak? Allah tidak meminta Ismail, anaknya dari budaknya Sarah, yaitu Hagar. Kenapa? Karena kuncinya lihat di ayat 2 tadi, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Ya, yang engkau kasihi. Ini dia. Kenapa Allah meminta anak yang engkau kasihi? Mari kita lihat di dalam kitab Matius pasal 10. Ya, kitab Matius pasal 10 ayat 37 dikatakan di sana, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ini alasannya, saudara. Ini alasannya kenapa Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Itu karena Allah tidak ingin Abraham lebih mengasihi anaknya daripada mengasihi Allah.
Ya. Begitu juga kita sekarang, saudara. Banyak kita mengalami persoalan, banyak kita mengalami masalah karena kita lebih mencintai hal-hal dunia ini daripada mencintai Allah. Itu pelajaran yang bisa kita ambil ya. Nah, coba kita renungkan berapa banyak persoalan yang kita alami dalam kehidupan ini itu karena kita lebih mengasihi dunia ini daripada Allah. Ingat, apapun yang kita kasihi di dunia ini pasti akan hilang. Kenapa? Karena dunia ini tidak abadi. Dunia ini tidak kekal. Dunia ini hanya sementara. Ya. Jadi kita tidak boleh lebih mengasihi dunia ini daripada mengasihi Allah. Jelas dikatakan dalam kitab Matius tadi, kita ketika mengasihi bapak atau ibu kita tidak layak bagi Tuhan. Ketika kita lebih mengasihi anak-anak kita, baik laki-laki atau perempuan, kita tidak layak bagi Tuhan. Itu makanya dikata di dalam kitab Kejadian ini, Allah berfirman, anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Karena memang Abraham itu begitu mengasihi Ishak, anak perjanjian itu. Ya. Ketika Allah memberikan Ishak sebagai anaknya, Abraham itu mencurahkan semua cintanya kepada Ishak, mencurahkan semua kasihnya kepada Ishak. Jadi Allah berkata, bawalah anakmu yang engkau kasihi, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia sebagai korban bakaran. Ya. Ini adalah suatu peristiwa yang sangat berat dalam kehidupan kita. Ya. Beberapa pun yang kita alami tidak akan melebihi beratnya peristiwa ini, tidak akan. Ya. Ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi, ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, ketika kita kehilangan anak yang kita kasihi, maka kadang-kadang kita itu akan merasa putus asa, akan merasa hidup ini tidak ada gunanya, akan merasa hidup ini hancur-hancuran. Ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Abraham ketika Allah meminta anaknya Ishak untuk dipersembahkan? Kita lihat ayat 3. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Jadi saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat kejadian ini, kita merasa Abraham itu aneh, ya kan? Kalau saya pribadi dikatakan Allah seperti itu, maka saya akan bertanya, kenapa harus Ishak, saudara? Kenapa harus Ishak, ya Allahku? Kenapa engkau harus meminta anakku untuk sebagai korban bakaran? Bukankah janjimu akan melalui Ishak? Bukankah engkau yang berfirman akan memberikan keturunan yang banyak melalui anakku Ishak? Tetapi sekali lagi, Abraham tidak bertanya. Abraham tidak interupsi, tidak memberikan sanggahan. Malah ayat 3 tadi katakan ia bangun mempersiapkan segala sesuatunya. Luar biasa, saudara. Ya. Saya yakin Abraham tidak senyum-senyum melakukan itu. Saya yakin Abraham itu tidak riang gembira untuk melakukan itu. Tetapi satu hal yang ia lakukan adalah taat akan firman Allah. Nah, apa rahasianya, saudara? Apa kuncinya sehingga Abraham tidak bertanya, tidak menyanggah, tidak komplain kepada Allah,
Kuncinya itu pada ayat 1. Ya, kita perhatikan lagi Kejadian 12 ayat 1 tadi, dikatakan di sana, setelah semuanya itu. Nah, itu kuncinya. Setelah semuanya itu. Artinya apa semuanya itu? Itu adalah semua yang tertulis mulai Abram dipanggil pada pasal 12 sampai kepada pasal 21. Artinya Abram mengalami pengalaman-pengalaman bersama Allah yang hidup. Ya. Abram memiliki kisah yang benar-benar terjadi kepada Allah, kepada Tuhan yang kudus, Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang maha kuasa, ya, di mana Abraham memiliki pengalaman bahwa Allah tidak pernah mengecewakan dia. Allah itu tidak pernah membuat Abraham itu mengalami hal-hal yang buruk. Abraham itu mengalami pengalaman yang hebat bersama Allah, sehingga Abraham percaya bahwa Allah tidak akan pernah mengecewakan dia. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Itu yang tertanam dalam hati Abraham, dalam hidup Abraham. Inilah yang dinamakan iman. Ya, inilah yang dinamakan iman. Jadi Abraham itu memiliki iman yang luar biasa karena dia sudah mengalami Allah dalam hidupnya. Dia sudah mengalami kuasa Allah di sepanjang hidupnya. Mulai Abraham dipanggil untuk pergi dari tanah orang tuanya, yaitu tanah Ur Kasdim, ke tanah yang diberikan Allah kepadanya. Abraham mengalami banyak peristiwa yang luar biasa. Abraham selalu diberkati Allah. Abraham selalu diurapi. Abraham selalu disertai Allah, dan setiap peristiwa-peristiwa yang Allah izinkan semuanya tidak pernah mengecewakan Abraham. Dari inilah dia kuncinya kenapa Abraham begitu luar biasa. Abraham begitu santai, begitu tenang. Dia tidak ada sanggahan atas perintah Allah. Dia tidak ada pertanyaan atas perintah Allah. Dia lakukan dengan taat. Karena apa? Karena tadi setelah semua pengalaman-pengalaman yang ia alami bersama Allah yang hidup. Jadi ini kuncinya, saudara. Ketika kita mengalami kehadiran Allah, ketika kita mengalami kuasa Allah, maka kita itu akan memiliki iman yang kuat, memiliki iman yang teguh kepada Allah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah mundur, kita tidak akan pernah bersungut-sungut, kita tidak akan pernah mengeluh. Karena apa? Karena ada pengalaman bersama Allah. Inilah iman itu. Jadi kalau kita tidak pernah memiliki pengalaman pribadi kepada Allah, maka iman kita tidak akan kuat. Kita akan gampang digoyahkan, kita akan gampang dihancurkan oleh persoalan-persoalan dunia ini, ya. Itu dia. Kemudian ketika Abraham sudah meyakini bahwa Allah tidak pernah mengecewakannya, kita perhatikan ayat 5. Ini juga iman, saudara. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." Jelas. Ini iman, saudara. Kuncinya itu tadi. Kami akan kembali kepadamu. Dikatakan kami, bukan saya. Abraham berkata kami, berarti yang kembali adalah Abraham dan anaknya Ishak. Ya. Sementara Abraham tahu Allah menyuruh dia untuk mengorbankan Ishak. Jadi untuk dibakar, dipersembahkan buat Allah. Jadi bagaimana mungkin Abraham bisa berkata, "Sesudah itu kami kembali kepadamu"? Inilah iman.
Karena pengalaman-pengalaman tadi yang luar biasa yang dialami Abraham, dia mampu berkata, sesudah itu kami kembali kepadamu. Inilah iman. Allah berkata, persembahkanlah anakmu. Artinya Ishak itu pasti mati. Ya, dia harus dibakar sebagai persembahan kepada Allah. Tetapi lagi-lagi Abraham dengan imannya berkata, kami akan kembali kepadamu. Berarti kami di sini adalah Abraham dan Ishak. Inilah iman. Kenapa Abraham bisa berkata hal itu? Karena pengalaman pribadinya tadi. Allah tidak akan pernah mengecewakan dia. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Ketika Allah sudah berfirman, aku akan memberkati keturunanmu seperti bintang di langit, sebanyak pasir di lautan. Maka Abraham mengimani janji Allah itu. Dan Abraham mengimani bahwa Ishak adalah anak yang dijanjikan oleh Allah itu. Ini dia. Ini iman yang luar biasa. Ketika Abraham diperintahkan untuk mengorbankan Ishak, dibakar, berarti Ishak itu pasti mati. Ishak itu akan lenyap. Ishak itu akan jadi abu. Tetapi lagi-lagi Abraham berkata bahwa ia akan kembali bersama Ishak. Inilah nubuatan, saudara. Inilah iman. Jadi yang bisa kita ambil adalah ketika hidup kita dalam persoalan, ketika hidup kita dalam masalah, ingatlah bahwa Allah yang Maha Kuasa, yang kita kenal dan kita puji di dalam nama Yesus Kristus, itu adalah Allah yang bisa melakukan hal yang mustahil menjadi hal yang tidak mustahil. Apapun persoalan, apapun pergumulan kehidupan kita, saudara, maka kita harus bernubuat bahwa pada ini tidak lebih besar daripada Allahku yang kusembah di dalam nama Yesus Kristus. Inilah iman. Ya, seperti Abraham tadi, ia tahu bahwa Allah menginginkan anaknya untuk dibakar sebagai korban persembahan. Tetapi lagi-lagi ia bernubuat kepada dua pembantunya bahwa ia akan kembali bersama anaknya Ishak. Luar biasa, saudara. Kalau saya dalam posisi ini mungkin saya tidak akan mampu berkata seperti itu. Ya. Kenapa? Karena iman saya belum sebesar iman Abraham. Itulah makanya Abraham mendapat gelar sebagai bapa orang beriman. Karena imannya luar biasa. Dia menubuatkan sesuatu yang mustahil. Ya, menubuatkan sesuatu yang mustahil. Ya, bukankah hal itu adalah hal yang mustahil? Ketika dia harus mengorbankan anaknya Ishak sebagai korban bakaran, tapi ia bernubuat, ia berkata bahwa ia akan kembali bersama anaknya Ishak. Bagaimana caranya? Tentu itu bukan pikiran Abraham. Tentu itu tidak menjadi masalah buat Abraham. Yang menjadi sumber atau dasar keyakinannya yaitu pengalaman hidupnya bersama Allah tadi, bahwa Allah tidak pernah mengecewakan Abraham. Sehingga ia bisa bernubuat Allah akan mengembalikan anaknya Ishak hidup-hidup kepadanya. Itu nubuatan, itu iman, saudara. Jadi marilah kita mengucapkan sesuatu yang penuh keyakinan kepada Allah. Ucapkan hal-hal yang positif. Ya, ketika kita dalam masalah, katakan bahwa masalah ini pasti selesai dalam nama Yesus Kristus. Ya. Ketika kita mengalami pencobaan yang berat, katakan Allahku luar biasa, dia pasti menyelesaikan semuanya. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Inilah nubuatan iman. Inilah iman itu, saudara. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
tetapi kita percaya itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ya, inilah dasarnya. Kemudian kita lihat lagi di ayat ke-8 ya. Di ayat ke-8 apa dikatakan di sana? Ketika Ishak bertanya di ayat 7 dikatakan Ishak di sana benar. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Kata Ishak. Ya. Kalau saya dalam posisi Abraham, saya tidak akan mampu berkata, saya tidak akan mampu menjawab apa pertanyaan Ishak. Karena saya mengandalkan logika saya. Allah meminta ia yang menjadi korban bakaran. Apa jawaban saya sebagai seorang bapak yang ditanya anak saya? Ketika anak saya bertanya, di manakah korban bakaran itu, Bapak? Tapi lagi-lagi Abraham beriman. Lihat di ayat 8. Dikatakan di sana, sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Haleluya, luar biasa saudara. Ya, adakah iman kita seperti Abraham ini? Allah yang akan menyediakan korban bakaran. Jadi kalau kita tarik dalam kehidupan kita saat ini saudara, ketika kita mengalami masalah berat, ketika kita mengalami persoalan yang sangat berat yang membuat hidup kita hampir putus asa, bahkan putus asa, tetapi dengan iman kita katakan, masalahku pasti selesai, masalahku pasti bisa kulewati, badai persoalan ini pasti bisa kumenangkan di dalam nama Yesus Kristus. Lalu ada bertanya, bagaimana caranya? Bagaimana caranya kamu bisa menyelesaikan masalahmu? Misalnya Anda terlilit dalam hutang yang besar, sementara Anda tidak mampu lagi membayar hutang-hutang itu. Lalu Anda dengan iman berkata, hutangku pasti lunas, hutangku pasti terbayar dalam nama Yesus Kristus. Lalu bertanya, ada yang bertanya, bagaimana caramu menyelesaikannya? Maka apa yang harus kita jawab saudara? Jawablah seperti yang dikatakan Abraham ini. Ya, jawablah seperti yang dikatakan Abraham ini, Allah yang akan menyediakan semuanya. Allahku lah yang akan menyelesaikan hutang-hutangku. Bagaimana caranya? Ya, terserah Allah. Bagaimana cara Allah menyelesaikannya? Yang penting aku beriman, aku percaya hutangku pasti selesai. Aku beriman, aku percaya masalahku pasti berakhir dengan sukacita, dengan kebahagiaan, dengan kemenangan. Ya, ini jelas, ini adalah nubuatan iman. Kita baca sekali lagi ayat 8. Lalu sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran itu, anakku. Luar biasa. Ini iman yang luar biasa. Di saat Allah menyuruh Abraham untuk mengorbankan anaknya Ishak, Abraham hanya bawa pisau, bawa kayu bakar, bawa api. Dan anaknya bertanya, di manakah korban bakarannya, Bapak? Dia menjawab, Allah yang akan menyediakannya. Di sini kita mendapat satu pelajaran. Ketika kita ada dalam masalah, ketika kita dalam persoalan, maka kita harus berusaha semampu yang kita bisa. Ya, itulah yang dimaksud dengan ayat 7 tadi. Di sini sudah ada api dan kayu. Artinya mereka sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk korban bakaran itu. Jadi demikian juga kita. Ketika kita dalam masalah,
ketika dalam persoalan berat, ketika kita dalam masalah pencobaan yang begitu luar biasa beratnya, kita jangan berdiam diri, saudara. Bangun, bangkit, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Apa yang bisa kita usahakan, lakukan. Jangan kita bertanya-tanya bagaimana kita bisa selesaikan ini. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Sisanya urusan Allah. Ya, sisanya biarlah Allah yang berperkara, biarlah Allah yang berkarya. Itulah iman, saudara. Ya. Dan kalau kita baca di ayat selanjutnya, ayat 9, 10, 11, 12, 13, 14 sampai ayat 19, Abraham memenangkan ujian itu. Ya. Abraham memenangkan masalah yang berat ini, sehingga dia menang ujian dan dia dikatakan sebagai bapa orang percaya, bapa orang beriman, bapa dari segala bangsa. Amin. Lihat di ayat 17 ayat 18 bagaimana kisah ini berakhir dengan bahagia. Ya. Lihat ayat 18, oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Ini dia. Ini berkat yang luar biasa. Dan ayat 19, kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba dan Abraham tinggal di Berseba. Inilah nubuatan tadi yang ada di ayat 5. Ya. Kita lihat ayat 5, dikatakan Abraham di sana, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Itu nubuatannya dan direalisasikan, dinyatakan di ayat ke-19 oleh kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, kembali dan mereka bersama-sama berangkat. Luar biasa. Ketika Abraham bernubuat dia akan kembali bersama anaknya Ishak, Allah menggenapinya. Allah melakukannya. Jadi Abraham tidak kehilangan anaknya Ishak. Jadi nubuatan itu perlu, saudara. Ketika kita ada dalam masalah, kita klaim satu janji Tuhan. Kita klaim suatu firman Tuhan, maka Allah akan bernubuat, Allah akan menyatakan firman itu dalam kehidupan kita. Seperti tadi ayat 5, Abraham mengklaim bahwa dia akan kembali bersama anaknya Ishak. Maka di ayat 19, klaim itu, nubuatannya itu dinyatakan oleh Allah. Dia kembali bersama anaknya Ishak. Kemudian di ayat 8 tadi dikatakan Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Dinyatakan oleh Allah, dilakukan oleh Allah di ayat yang ke-13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ini, saudara, luar biasa iman itu. Ya. Kemudian di ayat 14, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Ya, Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Allah yang mencukupkan, Allah yang berkarya mencukupkan segala sesuatunya. Jadi marilah kita belajar, saudara. Belajar dari iman Abraham yang luar biasa ini. Iman Abraham yang menjadi teladan bagi semua orang percaya,
bahwa Allah tidak akan pernah mengecewakan kehidupan kita. Persoalan boleh ada, saudara. Masalah boleh ada. Pergumulan boleh ada. Tetapi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah harus menyatakan bahwa Allah akan menyelesaikan semuanya. Kita hanya perlu usaha, saudara. Seperti Abraham tadi, dia berusaha, dia belah kayu, dia bawa pisau, dia bawa api, dia berjalan dalam firman Tuhan. Sehingga dikatakan firman Tuhan tadi di ayat yang ke-18, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat ini, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Jelas. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita mendengarkan perintah Allah, kita melakukan semuanya dengan taat, dengan setia, dengan tidak bersungut-sungut, maka berkat-berkat itu akan tercurah buatmu, buat anakmu, buat keturunanmu, bahkan buat segala bangsa melalui dirimu. Itu firman Tuhan. Jadi, marilah kita meneladani iman Abraham. Ya, ketika Allah menguji dia, menguji imannya. Apakah dia lebih mengasihi anaknya Ishak daripada Allah? Apakah dia akan lebih mencintai anaknya Ishak daripada Allah? Maka Abraham dengan pengalaman-pengalaman pribadinya bersama Allah, mulai dia dipanggil dari tanah Ur Kasdim untuk pergi ke negeri yang dia tidak pernah tahu di mana negeri itu. Dia tidak bertanya. Dia hanya taat, dia hanya setia, dia hanya percaya bahwa Allah akan menyelesaikan semuanya. Allah yang memulai, Allah lah yang menyelesaikan. Maka dengan iman dia memperoleh akhir yang bahagia. Ya, dengan iman dia memperoleh berkat. Dengan iman dia memperoleh semua yang dia nubuatkan. Jadi inilah firman Tuhan pada saat ini, saudara. Biarlah firman ini mendapatkan kekuatan dalam hidup kita, sehingga kita bisa lepas dari semua persoalan kehidupan kita. Siapapun saudara yang menonton video ini, seberapa banyak saudara yang dalam pergumulan, persoalan yang berat, maka berimanlah seperti Abraham. Nubuatkanlah hal-hal yang mustahil, sehingga kita akan melihat mukjizat-mukjizat Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, persoalan boleh ada, pergumulan boleh ada, pencobaan boleh datang, silih berganti, tapi katakanlah dengan iman kita, semuanya pasti selesai. Semuanya pasti berakhir. Semuanya pasti ku menangkan bersama Yesus Kristus Allah yang kudus. Inilah iman. Nubuatkanlah, saudara. Ya. Ketika kita memiliki hutang yang banyak, sementara penghasilan kita tidak ada lagi untuk membayar hutang-hutang itu, maka nubuatkanlah, hutangku pasti selesai. Hutangku pasti terbayar lunas. Hutangku pasti bisa kubayar dengan lunas. Bagaimana caranya? Itu urusan Allah. Kita hanya berjalan, kita hanya berusaha, kita bekerja, lakukan sebaik mungkin, lakukan semampu kita. Urusannya sebagian lagi, sisanya itu semua adalah perkara Tuhan. Itulah iman, saudara. Jadi berjalanlah teguh, berjalanlah kuat, hadapi semua persoalan kehidupanmu. Jangan mundur, jangan kita gentar. Katakanlah, Allahku lebih besar dari semua itu. Allahku lebih dahsyat dari semua itu. Maka saksikanlah, kemenangan demi kemenangan akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, itulah dia pelajaran iman yang bisa kita peroleh dari peristiwa Abraham diperintahkan untuk mengorbankan anaknya Ishak,
Kita belajar dari iman Abraham, bahwa Abraham mempercayai Allah sepenuhnya karena dia sudah memiliki pengalaman-pengalaman pribadi bersama Allah. Ya, jadi selama kita hidup, kita pasti punya pengalaman pribadi bersama Allah. Bagaimana Allah menyelesaikan semua persoalan-persoalan kita. Semua selesai, saudara. Tidak ada yang tidak selesai. Inilah yang kita perlu imani. Inilah perlu kita pegang teguh. Dan itu akan menjadi satu nubuatan dalam hidup kita. Kita akan menang bersama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, buat firman-Mu pada saat ini, yang memberikan kami pelajaran dari peristiwa Abraham mengorbankan anaknya Ishak, di mana Allah memberikan pelajaran bagi kami untuk bisa kami teladani. Ketika Abraham dalam satu persoalan berat, bagaimana Abraham bernubuat, bagaimana Abraham menyatakan imannya kepadamu. Demikian juga Bapa di sorga, meteraikan firman-Mu pada saat ini, berakar, bertumbuh kuat, sehingga kami juga bisa seperti Abraham, yang memenangkan imannya, yang memenangkan ujian dalam kehidupannya, yang memenangkan satu masalah yang terbesar dalam hidupnya. Berikan kami hikmat Roh Kudus, berikan kami kebijaksanaan, supaya kami mengerti apa yang harus kami lakukan, apa tindakan yang harus kami putuskan, untuk kami bisa berjalan bersama memenangkan persoalan-persoalan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus telah menyaksikan video ini. Kita bertemu dalam video selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.